sekarang. Iya. Barang bukti sudah nggak ada. Itu adalah salah satu dari sekian banyak yang memang dianggap bukti. Dan kondisinya sama, sudah tidak ada. Apalagi ini sudah kurun waktunya 8 tahun. Maka besar kemungkinan memang kondisinya sama. Tidak ada atau bahkan hilang atau dihilangkan. Dengan jeda waktu dari 2016 hingga 2024, yang jeda waktunya cukup lama, kurang lebih hampir 8 tahun, maka besar kemungkinan alat bukti ataupun barang bukti itu belum tentu dengan kondisi yang masih baik, atau bahkan belum tentu masih ada. Lalu ditambahkan saksi ataupun kesaksian dari saksi atau bahkan kesaksian dari para narapidana, belum tentu validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Karena yang namanya daya ingat manusia mengalami degradasi. Karena ada keterbatasan daya ingat. Tidak semua manusia memiliki daya ingat yang kuat. Apalagi dengan kurun waktu 8 tahun dan lain sebagainya. Maka pertanyaan besarnya, sangkaan ataupun dakwaan terhadap yang patut diduga tersangka berdasarkan apa? Karena tidak diperkenankan mendakwa seseorang atau mensangkakan seseorang tanpa dakwaan yang jelas. Karena dakwaan yang jelas harus dibuktikan atau disertai kesaksian dari saksi, alat bukti yang cukup, barang bukti yang cukup. Karena di saat faktor-faktor pendukung dakwaan atau sangkaan dalam kondisi lemah atau meragukan, maka tidak diperkenankan menahan seseorang atau mendakwa seseorang. Karena seorang yang didakwa ataupun disangkakan terhadap sebuah kasus harus dibuktikan dengan dakwaan yang jelas, yang disertai alat bukti yang cukup, barang bukti yang cukup, dan kesaksian saksi yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, atas dasar apa mensangkakan atau mendakwa seseorang bila faktor pendukungnya dalam kondisi lemah? Apalagi kesaksian dari terpidana hanya 1 di antara 6 yang menganggap atau berpandangan bahwa yang patut diduga tersangka terlibat dalam peristiwa tersebut. Apalagi kesaksian dari terpidana hanya 1 yang menganggap yang patut diduga tersangka terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan 5 di antara 6 menganggap tidak ada keterlibatan dari yang patut diduga tersangka terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, dari hal tersebut saja, seharusnya sudah cukup jelas untuk melepaskan status yang patut diduga tersangka sebagai tersangka. Bahkan seharusnya 1 terpidana yang memberikan kesaksian bila ada keterlibatan dari yang patut diduga tersangka, seharusnya diperiksa secara komprehensif. Seharusnya diperiksa secara komprehensif. Mengapa 1 terpidana memberikan keterangan berbeda dengan ke-5 terpidana lainnya? Namun sayangnya yang dilakukan ataupun langkah-langkah yang diambil malah sebaliknya. Tetap mentersangkakan yang patut diduga tersangka sebagai salah satu pelaku di peristiwa tersebut. Padahal hal-hal yang mendukung atau keterangan yang mendukung keterlibatannya hanya 1 orang. Unik bukan? Maka patut kita tunggu langkah-langkah selanjutnya. Karena langkah-langkah yang diambil oleh pihak terkait rasanya terlalu gegabah dengan kondisi yang ada. Kita lihat upaya hukum apa yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak. Entah dari pihak terkait, apakah akan tetap melanjutkan pertimbangan-pertimbangan yang diambil saat mentersangkakan patut diduga tersangka, dan kita bisa melihat apa langkah-langkah yang akan diambil sebagai upaya hukum
dari yang patut diduga tersangka pada peristiwa tersebut.